untuk kesekian kalinya, sudah setahun lebih ya. Kalau dipikir mulai Mei nggak salah atau awal Juni tahun lalu sampai hari ini setiap Senin Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita boleh belajar merenungkan firman Tuhan. Sungguh saudara, makin hari kalau saya melihat Alkitab, khususnya tentang pertanian, saya tuh makin kagum. Aduh, luar biasa. Beribu-ribu macam varietas spesies tanaman, pohon, buah-buahan, sayur, macam-macam. Kita kagum, Papa kita di surga itu luar biasa. Dan semua pada awalnya sampai sekarang itu gratis. Karena Tuhan yang menumbuhkan itu dari bumi. Sejak mereka menjadi pohon pertama di dunia, entah sudah berapa juta tahun yang lalu. Terus dengan hikmat kepandaian manusia, bertambahnya teknologi. Waduh saudara, itu berkembang terus. Sampai menemukan varietas-varietas baru yang luar biasa dan berguna buat manusia. Kagum gak kalau kita melihat cara Tuhan bekerja seperti itu? Sungguh, ini hebatnya Papa kita di surga dalam menghidupi manusia ini. Bagi saudara yang baru bergabung saat ini, mungkin masih ada yang bertanya, lalu bagaimana di daerah-daerah yang tandus? Percayalah, selama tanah ini masih ada, bumi ini masih ada, maka Tuhan bertanggung jawab untuk memberi makan umat manusia. Itu hebatnya Tuhan. Saya akan baca ayat yang pertama. Bagaimana Tuhan membawa Yusuf ke Mesir lewat sebuah perjalanan lika-liku yang sangat tidak mengenakkan Yusuf. Tapi dia taat, dia tekun mengikuti jalan Tuhan itu walaupun tidak enak. Tapi saudara tahu akhirnya dunia diselamatkan. Karena pada waktu itu dikatakan kekeringan yang melanda dunia itu merata. Ya, saya ulangi, kekeringan yang melanda dunia itu merata. Bahkan Tuhan sendiri, Yahweh Tuhan berfirman, kalau enggak ada Yusuf yang diutus mendahului ke 10 kakak lakinya itu, Israel pun punah. Bayangkan, Israel pun punah. Kalau Yusuf tidak diutus untuk menyiapkan lumbung-lumbung itu. Nah, kalau bangsa pilihannya saja bisa punah karena kelaparan, kekeringan yang luar biasa, apalagi bangsa-bangsa yang lain. Di situ kita melihat pemeliharaan Tuhan luar biasa, sangat mengagumkan. Coba kita lihat Kejadian pasal yang ke-45. Kejadian pasal yang ke-45. Nah, maka itu kalau ada di antara kita yang sedang mengalami seperti Yusuf sebelum visi yang Tuhan berikan kepada dia itu mencapai puncaknya, dia menjadi raja, wakil Firaun. Kita lihat bagaimana penderitaan hidup Yusuf, tapi toh dia tetap setia dan tidak pernah marah, kecewa dengan Tuhan, apalagi dengan kecewa dengan kakak-kakaknya, apalagi dengan Tuhan. Tidak. Pasal 45, saya akan baca ayat yang ke-6 dulu. Ayat yang ke-6 dulu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Kita pernah mengalami di beberapa daerah di Indonesia musim kemarau yang panjang, sampai di sekian banyak daerah di Indonesia kekurangan air. Pernah bukan? Tapi kalau sampai 7 tahun kita belum pernah mengalami itu. Baru berapa bulan saja kekeringan, kita sudah susah payah.
Lah ini sudah 2 tahun. Masih ada 5 tahun lagi. Nah, bagaimana hikmat? Maka itu PIT ini, kelompok kita yang tiap Senin belajar ini, Tuhan mengajar kita untuk menggunakan hikmat surgawi. Menghadapi semua situasi, setidak enak apapun dan sebahaya apapun dalam masalah pertanian ini. Percayalah hikmat Tuhan ada. Saya percaya sampai kapanpun juga Tuhan akan tetap cari dan panggil Yusuf lagi. Siapapun orangnya. Dan jangan kita, maaf, fanatik. Enggak harus orang Kristen, tidak harus. Tapi orang-orang yang punya hati ya untuk mengasihi bangsa. Nah itu Yusuf. Kita lihat ayat yang keempat ya. 4 dan 5 masih Kejadian 45. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Nah saudara, secara logika wajar, ke-10 kakak ini ketakutan. Ini adik yang kita jual, yang kita buang ke sumur itu. Wih, dia jadi raja. Pasti mereka berkata, mati kita ini. Ternyata tidak. Yusuf berkata, marilah dekat-dekat. Ya, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi. Nah, walaupun gak ditulis, setelah 10 kakak ini dengan Benyamin, adik Yusuf itu mendekat, saudara pasti akan merasa mengapa Yusuf mengatakan kalimat berikut ya, waktu kakak-kakaknya mendekat. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Begini loh, kalau dihidupkan ayat ini. Ketika mereka tahu, ini adik kita Yusuf yang kita jual dulu. Mereka bimbang. Pasti berkata, mati kita sekarang. Balas dendam dia. Terus Yusuf berkata, mari dekat-dekat. Akulah Yusuf. Begitu mendekat, rupanya mereka masih belum ngeh istilah orang Jakarta. Kalau itu Yusuf. Maka itu katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir itu. Yusuf ingat, tapi dia tidak dendam. Dari mana saya tahu dia tidak dendam? Ayat ke-5. Ini membuktikan Yusuf tidak dendam kepada saudaranya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Aneh bukan? Dia bisa menghibur kakak-kakaknya yang mengkhianati, menghancurkan masa depannya karena menjual Yusuf jadi budak. Dia bisa ngomong, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Saudara lihat sekarang kontradiksinya. Ini luar biasa. Maka itu kita, kalau ada di daerah-daerah kering, saya nggak tahu yang bergabung di Zoom ini, di Facebook, Instagram saya ini, saudara tinggal di daerah mana di Indonesia, mungkin daerah kering. Miliki iman seperti Yusuf. Ada hikmat Tuhan untuk mengolah tanah kering itu. Pasti ada cara. Ada banyak daerah di Indonesia. Berabad-abad daerah itu kering. Tapi aneh, masih ada orang. Bahkan kalau saya kunjungan ke beberapa daerah yang kering itu, menikah juga ada, anak-anak juga lahir. Desa itu nggak kosong, daerah itu nggak kosong. Berarti mereka itu orang yang kuat. Ada hikmat Tuhan. Nah begini Yusuf berkata. Sebab inilah panggilan PIT. Sebab untuk memelihara kehidupanlah. Ini keren sekali. Saudara-saudara, Pak Handoyo, Pak Wisnu, Pak Kacung, dan semua tim PIT ini, Tuhan memakai wadah pelayanan ini dengan kalimat yang sama ini. Maka itu teknologi pertanian organik itu digalakkan terus. Macam-macam, saya nggak tahu sudah berapa ratus tema. Ya, berapa banyak tema selama ini yang Tuhan pakai
Orang-orang ahli di bidangnya diminta tampil setiap Senin untuk belajar. Saudara perhatikan, untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Ini kan kontradiksi. Di satu pihak jelas Yusuf itu sadar, kamu yang menjual aku ke sini, kakak-kakakku. Tapi ini yang kagum, Tuhan yang menyuruh untuk aku mendahului kamu supaya terpelihara bangsa yang besar ini. Ini luar biasa. Ayat 7 saya lanjutkan. Maka itu mari PIT kita berjuang terus dengan semua hikmat yang Tuhan berikan, dengan ilmu pengetahuan dari para ahli. Ayo supaya Indonesia ini gak ada kelaparan lagi, dunia ini pun gak ada kelaparan lagi. Lihat ayat 7. Maka Tuhan di atas semuanya, kesulitan apapun yang kita hadapi, di atas semuanya, biarlah firman ini terjadi. Maka Tuhan telah menyuruh aku mendahului kamu. Kejadian 45 ayat 7 ya. Untuk ini yang saya terharu sekali. Untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Saudara perhatikan. Maka itu saya berani berkata tadi. Kalau gak ada Yusuf yang taat mau dibawa ke Mesir, Israel itu punah. Maka itu ada kalimat ini Yusuf ngomong, supaya menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. PIT tampil di Indonesia supaya ada kelanjutan keturunan di negeri kita yang kita cintai ini. Apalagi Indonesia terkenal berabad-abad, daerah yang subur. Kita lihat Eropa itu bisa kaya karena rempah-rempahnya Indonesia. Rempah-rempah NTT, rempah-rempah Pulau Banda, Maluku. Wih, itu luar biasa. Maka kita percaya sekarang akan muncul Sumatera Utara dari dulu daerah Baros. Itu dalam sejarahnya kemungkinan itu Salomo ngambil dari sana. Hebat sekali kalau kita melihat itu. Lanjut. Dan untuk memelihara hidupmu Israel, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Hebat enggak? Maka itu saya berani berkata, pelayanan Indonesia Timur, Tuhan pakai PIT untuk jadi Yusuf di akhir zaman. Memelihara kelangsungan bangsa ini. Walaupun ada kelaparan, ada Yusuf yang akan tampil untuk menjadi berkat. Ayat 8. Jadi, maka itu yang sempat difitnah, sempat dituduh, dan macam-macam, imani apa yang Yusuf katakan ini. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke Mesir ini, tetapi Tuhan. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bagi yang belum tahu supaya tahu. Inilah satu-satunya pribadi di seluruh Alkitab yang dijelaskan, ditulis jelas mewakili Bapa, mewakili firman Tuhan, mewakili Roh Kudus. Yusuf jadi bapa bagi Firaun. Yusuf jadi tuan atas Mesir. Yusuf jadi penguasa. Bapa, Putra, Roh Kudus. Luar biasa. PIT Tuhan akan pakai saudara untuk menyatakan kekuasaan Tuhan di akhir zaman, untuk jadi berkat. Hebat ya? Oke, Kejadian 26 ayat 12. Ini jaminan yang Tuhan lakukan sampai hari ini. Maka itu kalau semua gereja, semua murid-murid Tuhan Yesus terlibat dalam pengolahan tanah, berkat Tuhan dijanjikan untuk kita. Kejadian 26 ayat 12.
maka menaburlah Ishak. Mari kita ganti nama kita masing-masing, khususnya saudara gereja Tuhan dimanapun saudara berada, yang di luar negeri juga. Kalau saudara menabur, saudara petani, saudara peladang, saudara berkebun, ya, ingat ayat ini. Ganti nama masing-masing kita. Ya, misalnya Yeftah Lesnusa menabur, maka ditulis begini, maka menaburlah Yeftah Lesnusa di tanah itu, maka menaburlah Wisnu Dewayana di tanah itu, maka menaburlah Handoyo di Sumbawa. Semua yang menabur dijamin ada di ayat ini, saudara. Hebat sekali firman Tuhan. Saya ulangi, maka menaburlah saya, sebut nama masing-masing, di tanah itu, dan dalam tahun itu juga kita yang menabur di tanah itu dijanjikan oleh Tuhan akan mendapat 100 kali lipat. Mengapa? Ini jaminannya. Bukan karena kita hebat, bukan karena tanah itu hebat, bukan karena pupuknya hebat, tidak. Ini jaminannya. Sebab ia diberkati Yahweh. Saya baca FAYH, ini anak saya yang guru di Nabire. Tahun itu hasil panen Ishak luar biasa banyaknya, 100 kali lipat daripada yang telah ditaburnya. Karena Yahweh memberkati dia. Seandainya ada di antara kita yang bergabung di sini sempat putus asa, sempat kecewa, karena berapa kali berusaha menanam sesuatu tapi nggak berhasil. Hari ini, sebagaimana Yusuf dijamin berhasil oleh Tuhan, sebagaimana Ishak dijamin berhasil oleh Yahweh Tuhan, maka yakinkan diri masing-masing. Kalau kita menabur dan ada berkat Yahweh Tuhan, apalagi motivasinya supaya kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Saudara percaya, sesedikit apa benih yang kita miliki, tapi kalau kita menabur karena berkat Tuhan, wih, ini pasti hasilnya luar biasa. Yusuf, siapa Yusuf? Bisa seperti itu, betul? Tapi ada hal yang harus Yusuf taati kepada Firaun. Nah, salah satu tema yang kita bahas hari ini, bagaimana pertanian kita bisa berlipat ganda dengan semua jenis macam teknologi yang ada. Kejadian 47 ayat 24. Mari kita lihat ini. Kejadian 47 ayat 24. Jadi setelah musim 7 tahun pertama, lumbung-lumbung penuh. Nah, terus ada perintah mengenai hasilnya. Ini pembagian yang adil yang Tuhan ajarkan. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun. Renungkan, 1/5 untuk Firaun dan keluarganya. Ini hebat sekali. Ingat loh, bukan Firaun yang ngatur, Yusuf yang ngatur, saudara. Dahsyat sekali. Terus setelah itu, dan yang 4 bagian lagi, itulah menjadi benih untuk ladangmu. Dalam hukum Taurat, nah waktu Yusuf ini belum, Taurat belum ada. Tapi Tuhan sudah memberikan nikmat kepada Yusuf. 4 bagian dari hasil panen itu adalah benih. Kenapa Tuhan harus mengatur ini? 4 bagiannya, 1/5-nya untuk Firaun, 4 bagiannya untuk benih, supaya ada multiplikasi. Dari kalimat ini kita belajar hidup jangan rakus.
Katakan amin. Hidup jangan rakus. Harus sediakan benihnya untuk kita tabur ulang supaya ada pelipat gandaan. Sungguh saudara, kalau kita membaca Kejadian 1 ya, mulai ayat 9, 10, 11, 12, kagum. Ya. Jadi Papa di surga menumbuhkan pohonnya dulu. Bukan bijinya, pohonnya dulu. Bayangkan itu sudah berapa juta tahun yang lalu. Dan itu diolah ya, diremajakan terus dengan semua macam cara, semua macam teknologi. Itu ada sampai hari ini. Jadi sudah berapa miliar generasi itu kalau dipikirkan. Maka itu jangan rakus. Selalu kita sisihkan untuk kita tabur ulang. Kalau kita menerima berkat Tuhan jangan rakus. Sisihkan untuk jadi benih yang kita bisa tanam lagi. Luar biasa. Oh, dari Palu ada komen. Puji Tuhan, sama halnya seperti Tuhan mengutus Papi itu saya untuk tanah Papua, memelihara anak-anak yang terbuang, anak-anak yang terlantar, menyekolahkan mereka sampai mereka berhasil. 1, 2, 3, puji Tuhan. Memberi makin banyak orang sampai hari ini. Oh, puji Tuhan. Saudara, inilah kasih Tuhan. Aduh, ini anak saya ini. Papi pun mengalami yang namanya ditipu. Satu rumah papi sendiri harus papi kembali. Oke, puji Tuhan. Saya nggak pernah takut kekurangan. Iya, ada yang komen di Instagram. Diberkatilah Indonesia oleh karena benih firman Tuhan yang ditabur. Tuhan Yesus memberkati, amin. Firman itu juga benih. Nah, setelah untuk benih, masih Tuhan perhatikan hidup kita. Masih ayat 24, Kejadian 47. Dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu. Betapa adilnya Tuhan dalam memberkati kita. Sampai seperti itu Tuhan memeliharanya. Sungguh saudara. Maka itu jangan pernah takut kekurangan dalam hidup. Selama saudara dan saya masih menyediakan benihnya. Ini konsep penting. Nah, kalau Tuhan minta kita menabur, maka harus ada benihnya. Dan benih itu gratis dari Tuhan. Kita tidak pernah menyiapkan benih. Kita manusia nggak bisa buat benih. Itu semuanya Tuhan yang menyediakan. Jadi hari ini kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita alami dalam hidup. Di dalam semua kesulitan penderitaan kita yang ada, percayalah kesetiaan Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Tanah ini Tuhan sediakan, kita olah, kita kelola. Ya, saya selalu pakai kata, mari kita eksplorasi, tapi jangan dieksploitasi. Kalau itu dikerjakan, nggak ada yang lapar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya untuk perenungan ini.